Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammadah Khalillah dengan NIM 303240035 dari program studi bimbingan penyuluhan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dengan judul Self Motivation, seni memotivasi diri menurut psikologi. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mengalami kondisi yang dimana semangat itu tidak selalu stabil. Ada saat kita merasa sangat bersemangat, penuh rencana dan ingin melakukan banyak hal. Namun ada juga saat dimana kita merasa lelah, malas, bahkan bingung mulai dari mana. Nah, saya rasa kondisi seperti ini sangat manusiawi ya, dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Termasuk saya sendiri juga pernah berada di fase ketika sulit untuk menjaga konsisten dan semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa itu self motivation atau memotivasi diri. Nah, self motivation adalah kemampuan seseorang untuk mendorong dirinya sendiri agar tetap berusaha, bertahan, dan melanjutkan proses dalam mencapai tujuan. Meskipun tidak selalu ada dorongan dari orang lain, artinya kita belajar untuk menjadi sumber semangat bagi diri kita sendiri. Nah, dalam psikologi, motivasi disebut sebagai dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan ini berasal dari mana? Nah, dorongan ini berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Nah, salah satu teori yang cukup terkenal yaitu teori hierarki kehidupan dari Abraham Maslow. Nah, menurut Maslow itu manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan minum, kemudian ada kebutuhan rasa aman, terus kebutuhan sosial atau diterima di lingkungan, kebutuhan akan penghargaan, hingga sampai kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini adalah kondisi di mana ketika seseorang berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, dengan kata lain, setiap manusia itu sebenarnya memiliki dorongan untuk menjadi versi terbaik di dalam dirinya sendiri. Dan dorongan inilah yang menjadi salah satu sumber motivasi dalam hidup. Selain itu, di dalam psikologi juga ada self-determination theory yang menjelaskan bahwa motivasi akan lebih kuat jika seseorang memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu memiliki rasa kendali atas dirinya, yang kedua merasa mampu, dan yang terakhir yaitu merasa terhubung dengan orang lain. Nah, teman-teman, motivasi itu tidak selalu berada dalam kondisi tinggi. Ada kalanya motivasi menurun karena beberapa hal, misalnya kita terlalu fokus pada hasil akhir, membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa lelah karena tekanan aktivitas. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, kita sering melihat pencapaian orang lain tanpa sadar kita mulai membandingkan diri dan merasa tertinggal. Padahal setiap orang mempunyai proses dan waktunya masing-masing. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa self motivation itu bukan berarti kita harus selalu merasa bersemangat setiap saat, karena kenyataannya semangat itu naik turun. Nah, self motivation ini lebih tentang bagaimana kita tetap melanjutkan langkah meskipun sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kita berusaha meskipun pelan dan tetap bertahan meskipun ada rasa lelah. Di sini saya juga masih belajar dalam hal ini, jadi materi ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga pengingat untuk diri saya sendiri bahwa proses berkembang itu tidak instan dan setiap orang itu mempunyai waktunya masing-masing. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tetap memiliki arti dan dampak bagi perkembangan diri kita di masa depan. Dan langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten akan membawa kita pada perubahan besar di masa depan nanti. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan proses yang sedang kita jalani hari ini, meskipun hasilnya belum terlihat secara langsung, karena pada akhirnya keberhasilan itu bukan hanya tentang seberapa kita cepat
cepat sampai, tetapi tentang seberapa tekun kita bertahan dan terus melangkah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.